yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di sini nanti sampai kira-kira 1 jam ke depan ya, 1 jam lebih ya, hampir 2 jam ke depan untuk melaksanakan kegiatan diskusi tentang isi sekolah. Tanpa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, akan saya bacakan supaya tidak berlama-lama. Tapi saya nanti saya belum kenal, nanti ada yang kenalnya akan nanti. Ya ini kayaknya Ibu dan Bapak-bapak ini mesti sangat muda sekali ya. Jadi mereka insya Allah bisa mengikuti jejak dari Ibu dan Pak untuk menjadi guru. Baiklah, untuk agenda kita hari ini yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Yang kedua adalah merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, sebagai prolognya saya hanya ingin mengatakan dan ingin menguatkan saja bahwa Ibu kita Bu Nur Latifah Rahman ini berada dalam satu pendidikan namanya pendidikan guru penggerak yang sudah belajar untuk membuat visi dirinya. Visi itu cita-cita ya, cita-cita dirinya. Bu Nur Latifah sudah mengungkapkan saya visinya ini. Kemudian sekarang ini Bu Nur Latifah akan belajar untuk memfasilitasi diskusi menyelaraskan visi sekolah. Apakah nanti visi sekolah itu ada perubahan ataukah sudah sesuai? Kalau ada perubahan, silakan nanti Bapak Ibu mengikuti diskusi ini untuk melakukan istilahnya mengkaji lagi ya visi sekolah. Nanti saran dari Bapak Ibu itu akan sangat diperlukan. Jadi nanti dimohon kerjasamanya ya Bapak Ibu ya. Apabila Bu meminta pendapat dan mohon masukan, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan, tulis saja, tempelkan ya. Jangan sungkan-sungkan. Apapun itu tulis saja. Kalau misalnya nanti Bu ngasih 1 kertas kurang, minta lagi, gitu ya. Saya punya 2 ini Bu, 3 apakah tempelkan. Itu sebagai bahan untuk menyelaraskan visi sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu maka Bu Nur juga nanti akan membuat, katakanlah kalau visinya sudah ada, maka akan ada sesuatu yang bisa mewujudkan visinya itu. Kemudian visinya terwujudnya, bla bla bla, terbentuknya, bla bla bla, kan gitu ya. Misalnya gitu. Nah, untuk supaya ini terwujud kan harus ada upaya. Nah, upayanya itulah yang dikatakan sebagai prakarsa perubahan. Butuh siapa? Bapak Ibu lagi. Pokoknya itu dibutuhkan terus ya. Ya, saya mohon kerjasamanya semoga kita tetap sehat, tetap bahagia ya, supaya bisa melaksanakan pendidikan kita dengan maksimal. Saya kira itu pengantar dari saya. Nanti akan saya serahkan langsung kepada Bu Nur Latifah untuk memimpin diskusi penjelasan visi UPT SD Negeri 69 Gresik sampai selesai ya Bu ya. Ya, sudah disiapkan semua dengan Bu Nur. Monggo Bu Nur silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hayati SPD MM selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri 69 Gresik. Yang terhormat Ibu Eni Suryantari selaku pengajar praktek, dan yang saya hormati Bapak Ibu pengasuh Dewan Guru UPT SD 69 Gresik. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat
nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa tercurah pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Pagi hari ini saya sangat bersyukur diberikan kesempatan bisa memaparkan visi dan prakarsa perubahan saya di sekolah kita di UPT SD Negeri 69 Gresik. Di sini kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu, adapun tujuan kegiatan sosialisasi visi dan prakarsa perubahan di sini, melalui diskusi ini nanti kita dapat menilai kesesuaian posisi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian melalui diskusi ini kita dapat mendorong pertumbuhan dari diri murid dari segala sisi dengan tepat. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, boleh minta tepuk tangannya dulu dong. Ya, sehat ya. Baik. Ice breaking ya. Apa ya? Ice breakingnya begini Bapak Ibu. Tirukan apa yang saya katakan. Ya, clue-nya adalah tirukan apa yang saya katakan. Ayam-ayam, itik, itik, itik. Ayam-ayam, itik, itik, itik. Ayam, itik, itik, ayam. Ayam, itik, itik, ayam. Itik, 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 ayam, ayam, ayam. Itik, 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 ayam, ayam, ayam. Berapa jumlah itik? Berapa jumlah itik? Berapa jumlah itik ini? Tiga. Ada jawaban lain? Dengan tepat ya. Coba lagi. Ayam, 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 itik, itik, itik. Ayam, 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 itik, itik, itik. Ayam, itik, ayam, itik, itik. Ayam, itik, ayam, itik, itik. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Satu. Dan tepat. Ingat Bapak Ibu, clue-nya adalah tirukan apa yang saya katakan. Iya, betul, Benny ya. Tadi Bu Ibu saya ngomong berapa jumlah ayam, berarti jawabannya adalah berapa jumlah ayam. Nanti tirukan apa yang saya katakan. Oke. Betul ya Pak? Bapak Ibu sekalian mungkin pernah terbayang pada waktu kecil pernah ditanyai ditanyai Bapak Ibu guru, ditanyai orang tua, tetangga, teman, mau jadi apa ya jika sudah besar? Pernah ya Bapak Ibu ya waktu kecil dulu ya? Oke, sekarang Bu Ibu tanya. Saya tanya Bu Rini, waktu kecil dulu ditanya seperti itu jawabannya apa? Guru, luas. Kalau saya dulu itu pengen jadi polisi. Eli, pengen jadi penyanyi. Bu beda. Jadi dokter. Yang kalimat rumpang ini nanti saya minta Bapak Ibu atau Ibu-ibu dari perwakilan 3 untuk memaparkan hasil dari tulisan Bapak Ibu yang di 6 kalimat rumpang ini. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan kalau sudah bisa langsung ditempel. Di sekolah kita mengutamakan ini guru kerja baru Ibu Eni. Iya. Yang lama sudah pensiun.
kepentingan bersama dan keamanan setiap peserta didik, keberhasilan dalam mendidik dan mengajar. Kemudian ada yang menjawab pendidikan karakter. Terus ada yang menjawab lagi pendidikan karakter, kecintaan lingkungan. Terus Bu Nini menjawab pengembangan karakter siswa, peduli lingkungan. Oke. Sekarang kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Kalau sudah bisa ditempel depan. Ya, kasih diri. Ini Bu As menuliskan murid di sekolah kita sadar bahwa mereka adalah anak-anak yang mandiri, aktif dan kreatif. Kemudian Bu Eli 3 langsung ya, mempunyai perbedaan karakter dalam setiap peserta didik, menjaga kebersihan lingkungan, belajar dengan rajin. Kebersihan itu penting. Karakter yang beriman, ya. Karakter itu ada berapa Bapak Ibu? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila biasanya Ibu. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6. Kemudian kalimat rumpang yang kelima, di situ ada kita warga sekolah ini yakin untuk tulis lagi. Kita warga sekolah ini yakin untuk pakai warna yang pink saja Bu. Ya, warna yang belum itu yang mana? Biru. Ini sudah. Orange. Ya, pakai warna yang orange. Kita warga sekolah ini yakin untuk silakan diisi Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar karena yang ada di sini kita akan sharing bersama. Sudah tak ada sih. Kita warga sekolah ini yakin untuk ya, ini Bu Eli yang pertama menuliskan kita warga sekolah ini yakin untuk menjaga sikap dan tutur kata, menjaga kebersihan, menjaga keamanan.
Kemudian Bu Endang menuliskan menjaga kebersihan, menjaga kedisiplinan, menjaga lisan. Kemudian Bu Astuti menuliskan memajukan satuan pendidikan kita semua. Bu Eli menuliskan menjadi sukses. Oh, Bu Rini, mohon maaf. Kemudian Bapak Rozi, oh, 2 sekaligus, membuat sekolah kita menjadi lebih baik dan berprestasi dan saling tolong menolong, baik sopan santun, nurut ya Pak ya, nurut. Oke, selanjutnya kalimat rumpang yang ke-6. Terakhir ini Bapak Ibu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, nah ini pakai stiker mana? Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sekolah saya paham bahwa apa? Ya, bersihan sebagian dari iman. Ya sudah bisa ditempelkan. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ini tulisannya Bu As, pendidikan sangat penting bagi peserta didik, sangat penting memajukan sekolah. Pendidikan karakter itu lebih yang utama, betul. Kebersihan sebagian dari iman. Ya sama. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah menuliskan ada 6 kalimat rumpang ini, sekarang saya minta Bu Eli coba untuk memaparkan dari ke-6 kalimat rumpang ini. Boleh membawa kertas ya? Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab tentang 6 pertanyaan rumpang yang sudah disebutkan oleh Bu Iva. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang apa? Kita memimpikan murid yang cinta lingkungan, ya. Terus yang kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu adalah agen perubahan, agen of change yang nantinya akan merubah bagaimana yang awalnya tidak baik menjadi baik dan bagaimana yang awalnya buruk bisa menjadi baik atau menjadi sangat baik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan kebersihan, baik itu kebersihan di lingkungan sekolah, di dalam kelas maupun di lingkungan rumah. Dan yang keempat, murid di sekolah kita sadar itu akan apa? Sadar akan kebersihan dan karakter untuk mencintai lingkungan. Bagaimana karakter itu nanti bisa menumbuhkan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk untuk apa? Untuk merubah apa yang ada menjadi lebih baik, merubah menjadi sukses, menjadi satuan pendidikan impian yang kita inginkan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa
pendidikan itu sangat penting bagi peserta didik. Selain itu, kebersihan juga sangat penting untuk menumbuhkan karakter siswa yang baik. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli untuk paparannya. Kalau disatukan, sebenarnya Bu Eli ini memimpikan sekolah yang bersih ya. Yang anak-anak juga yang cinta kebersihan. Oke, selanjutnya saya minta Bu Rini untuk memaparkan ke depan tentang 6 kalimat rumpang yang sudah dituliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab kalimat rumpang, yaitu yang pertama, kita memimpikan murid yang berbudi pekerti. Di sini kan budi pekertinya masih yang kurang, jadi kita fokuskan ke budi pekerti siswa masing-masing. Cara penyampaiannya atau cara berbicara anak-anaknya, sopan santun yang kita impikan dalam murid. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah murid memiliki potensi yang positif, berpikir yang positif, tidak murid yang berpikir negatif, tapi kita membentuk pemikiran positif kepada siswa. Terus yang ketiga, sekolah kita mengutamakan keberhasilan dalam mendidik dan mengajar. Di sini guru, bapak ibu guru, yaitu membentuk keberhasilan dan mendidik dalam mengajar, yaitu kita sebagai pengajar harus tahu bagaimana karakter peserta didik, yaitu apa? Seperti contohnya ada yang peserta didik yang berkebutuhan khusus, ada peserta didik yang apa? Yang seperti hiperaktif. Jadi semua peserta didik itu karakter itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa berbeda-beda karakter masing-masing siswa. Jadi semua peserta didik tidak bisa disamakan, baik itu di lingkungan, ada yang kaya, terus ada yang standar, ada yang ke bawah. Jadi tidak bisa karakternya itu disamaratakan. Terus ada yang kelima, kita warga sekolah yakin untuk menjadi sukses. Di sini semua wajib atau bisa menjadi sukses, tidak hanya orang yang kaya raya itu bisa menjadi sukses, tidak. Itu dari diri sendiri, dari peserta didik. Kalau kita bisa, aku ingin jadi sukses, tapi suatu saat itu bisa sukses, bukan hanya orang kaya yang jadi sukses, itu bukan. Jadi percaya diri untuk peserta didik. Terus saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sangat penting untuk memajukan sekolah. Memajukan sekolah ini bukan hanya guru dan tenaga pendidikan saja, tapi semua warga sekolah itu penting dalam memajukan sekolah. Seperti itu Bu Iva. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rini sudah membacakan apa yang sudah ditulis. Jadi intinya Bu Rini ini ingin anak-anak memiliki budi pekerti ya, dan beretika sopan santun terhadap seluruh warga sekolah terutama. Baik, untuk yang terakhir mungkin Bu Astuti, monggo bisa memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab kalimat rumpang, yaitu kalimat yang pertama, kita memimpikan murid yang yaitu beriman, bertakwa, aktif
inovatif, kreatif, dan berprestasi. Untuk yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang cerdas dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi potensinya itu dan bakatnya juga berbeda-beda. Nomor 3, di sekolah kita yaitu mengutamakan kepentingan bersama dan keamanan setiap peserta didik. Jadi peserta didik di sini harus keamanannya harus terjaga. Seperti di sini ada penjaga sekolah, ada Pak Satpam dan lain sebagainya. Itu wujud dari keamanan di dalam peserta didik kita. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah anak yang mandiri, anak yang pandai, anak yang kreatif, dan anak yang berprestasi. Untuk yang kelima, kita warga sekolah di sekolah kita yakin untuk yaitu memajukan suatu pendidikan kita semuanya. Yang selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan itu sangat penting bagi setiap peserta didik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu As, paparannya sangat luar biasa ya. Ada 4 komponen di dalamnya, ada beriman, bertakwa, ada aktif, kreatif, dan juga berprestasi. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu, kalimat lompat tadi adalah impian kita, cita-cita kita terhadap murid. Karena apa Bapak Ibu? Sebenarnya kita itu punya banyak sekali nilai-nilai positif dalam diri kita. Kita punya nilai kolaboratif, punya nilai mandiri, inovatif, reflektif, terus nilai yang berpihak kepada murid. Nah, sekarang visi. Apa itu visi? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke materi visi, apa itu visi? Coba Bu Eli. Cita-cita. Cita-cita, oke. Sekarang Bu Rini, coba menurut Bu Rini visi itu apa ya? Impian yang harus dicapai untuk masa depan. Oh iya, impian yang harus dicapai untuk masa depan. Sekarang Pak Ramzi, coba apa itu visi Pak? Visi impian yang Impian yang dicapai apa Pak? Impian yang dicapai, impian yang diinginkan untuk masa depan. Iya, impian yang diinginkan untuk masa depan. Nah ini, visi adalah sesuatu yang ingin dicapai di masa mendatang atau tujuan. Sedangkan misi guru penggerak adalah suatu cita-cita atau impian yang diwujudkan oleh guru penggerak terkait sosok murid atau sekolah impian di masa mendatang. Nah, ini Bapak Ibu adalah visi saya. Ya. 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 Visi saya adalah terwujudnya pelajar yang berakhlak mulia, berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi dan cakap berteknologi. Nah, di dalam visi ini itu harus terkandung nilai-nilai yang religius Bapak Ibu, karena nanti semuanya akan bermuara kepada profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Pinter-pinter Bapak Ibu. Nah, ini visi saya Bapak Ibu. Sekarang kita konfirmasi dengan visi sekolah. Nah, ini adalah visi sekolah. Visi sekolah adalah terwujudnya generasi muda yang bertakwa, berkarakter, berprestasi dan peduli lingkungan. Coba Bapak Ibu lihat antara visi saya dengan visi sekolah ada kesamaan apa mboten? Ada kesamaan ya Bapak Ibu?
Terwujudnya pelajar yang berakhlak mulia. Nah, ini sudah sama dengan generasi muda yang bertakwa. Kemudian berkarakter profil pelajar Pancasila. Ada juga berprestasi. Lah, ya. Bedanya di sini peduli lingkungan dan kalau saya di sini cakap berteknologi. Karena anak-anak itu harus belajar sesuai zamannya. Makanya saya menggunakan visi saya adalah cakap teknologi. Nah, kemudian Bapak Ibu, prakarsa perubahan saya di sini adalah meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi melalui pengoptimalan sudut baca kelas untuk mewujudkan siswa yang bernalar kritis. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Mengapa kok saya mengambil prakarsa perubahan meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi melalui pengoptimalan sudut baca? Karena di sini sebenarnya pojok baca itu ada, sudah tersedia. Tetapi sepertinya minat baca siswa itu yang masih rendah. Keberanian siswa dalam bertanya dan mengungkapkan pendapat juga masih kurang. Sehingga perlu diberikan kegiatan-kegiatan dalam program literasi. Bapak Ibu, program literasi itu tidak hanya membaca dan nulis saja, tapi bisa kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti akan saya jabarkan di sini. Nah, untuk merumuskan prakarsa perubahan diperlukan sebuah pendekatan inquiry apresiatif IA. Pendekatan IA ini dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik dari yang sudah ada, kemudian mencari cara bagaimana hal-hal tersebut bisa dipertahankan dan dimunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Pojok baca sudah ada. Lah bagaimana pojok baca itu bisa dipertahankan dan bisa dimaksimalkan oleh para peserta didik. Nah, ini perlu digali nanti. Pendekatan IA diterapkan melalui tahapan-tahapan yang dikenal dengan Bagja. Bagja itu ada berapa huruf Bapak Ibu? 5. B, A, G, J, A. Nah, ini B-nya adalah buat pertanyaan. Mengapa perlu meningkatkan budaya literasi dan bagaimana cara meningkatkan budaya literasi? Nah, ini tindakannya. Budaya literasi adalah modal utama siswa dalam mengembangkan pengetahuan. Caranya dengan mengajak kepala sekolah, guru, dan siswa untuk mengenal budaya literasi dan mengoptimalkan pojok baca. Kemudian A ini ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah kegiatan literasi apa yang paling disenangi siswa? Kemudian buku bacaan apa yang paling disukai siswa? Tindakannya di sini tentunya kita harus melakukan wawancara kepada siswa tentang kegiatan literasi dan buku bacaan apa yang mereka senangi. Kalau kita hanya mengajarkan membaca kelas 4, siswa moco biasa di moco, itu pasti anak-anak itu bosan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang G ini gali mimpi. Untuk pertanyaannya, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi pojok baca kelas? Bagaimana perasaan saya apabila terdapat pojok baca di kelas? Tindakannya adalah membuat rancangan pojok baca yang menarik perhatian siswa. Insya Allah di UPT 69 ini pojok bacanya di masing-masing kelas itu sangat bagus-bagus. Kemudian ruang kelas diperkaya dengan bahan-bahan kaya teks. Jadi misalkan poster-poster bisa ditempelkan di ruangan kelas Bapak Ibu untuk bahan bacaan anak-anak juga. Membuat pohon literasi di kelas. Pohon literasi ini bisa digunakan kelompok. Jadi satu kelompok itu punya pohon literasi. Anak tersebut membaca buku apa, rangkuman apa, nanti kita buat daun literasinya. Jadi semakin banyak pohon itu ditumbuhi daun, berarti semakin banyak pula bacaan yang dibaca oleh peserta didik. Kemudian, nah ini yang penting, buku yang dibaca adalah buku bacaan, bukan buku pelajaran. Terus menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan perasaan mereka. Kemudian di J, jabarkan rencana. Langkah apa saja yang perlu dipersiapkan untuk meningkatkan budaya literasi di kelas? Bagaimana cara mengatur kegiatan literasi di pojok baca yang sudah ada? Tindakannya lah ini Bapak Ibu. Literasi bukan hanya membaca dan menulis, tetapi bercerita juga termasuk literasi. Menyimak juga termasuk literasi.
Kemudian membuat kegiatan-kegiatan literasi di kelas seperti menyimak dan meresum. Anak-anak dikasih video misalkan tentang cerita tentang kancil. Nah, nanti anak bisa meresum. Tadi cerita mengenai apa ya, bagaimana alurnya. Menyimak sebuah berita audiovisual. Nanti bisa dirangkum peristiwa apa, kapan, di mana, siapa yang terlibat. Lah itu. Kemudian di dalam kegiatan literasi kita kan sudah ada kegiatan literasi setiap hari Selasa ya Bapak Ibu ya? Selasa. Nah itu dioptimalkan. Jadi kegiatan literasi itu juga menghasilkan paling tidak anak bisa membuat puisi, membuat pantun, membuat cerita pendek, dan nanti karya-karya siswa ini kita bisa menampilkan di mading sekolah yang sudah puluhan tahun sudah tidak ada mading sekolah kita. Padahal awal dulu saya masih di sini, pertama kali saya di sini itu masih ada mading sekolah. Sekarang mading sekolah itu sudah tidak terpakai. Padahal mading sekolah itu tempat kreativitas anak-anak di situ. Kemudian membuat rencana pencapaian dan tindak lanjut yang ditargetkan dalam kurun waktu 3 bulan. Ada semacam kartu baca. Kemudian membuat kesepakatan bersama tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pojok baca. Kemudian atur eksekusi. Siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini, apa saja peran masing-masing siswa, siapa saja yang bertanggung jawab memonitor. Lain tindakannya ya tentunya kepala sekolah, guru, wali siswa, dan siswa. Menyusun tim kerja, jadwal, deskripsi tugas setiap anggota. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, wali kelas, paguyuban kelas. Mungkin barangkali di rumah ada buku bacaan yang sekiranya tidak kanggo di rumah bisa dibawa ke sekolah. Lah, kesimpulan dari prakarsa perubahan saya, jadi kegiatan di dalam program literasi kelas tidak hanya membaca dan menulis, tetapi bisa dengan menyimak sebuah cerita kemudian diresum, menyimak sebuah berita kemudian anak-anak menuliskan peristiwa apa yang terjadi, kapan, di mana, siapa yang terlibat. Dari program literasi kelas yang sudah berjalan bisa menghasilkan sebuah karya, misalkan berupa puisi, pantun, cerpen, atau karya-karya yang lain yang nantinya hasilnya bisa dibaca di mading sekolah atau mading kelas yang selama ini sudah tidak aktif. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana prakarsa perubahan yang sudah saya tulis di sini? Sangat baik ya. Jadi saya minta tolong ya Bapak Ibu ya untuk bagaimana prakarsa perubahan ini bisa berhasil di sekolah ini. Mading sekolah itu di mana ya Bu Asri? Nah itu kan kosong ya. Kalau bisa dari kegiatan literasi itu menghasilkan karya-karya anak yang bisa ditontonkan di mading. Iya, puisi, pantun, cerpen kan bisa. Ini boleh dia apa tahu kok dia itu ngomong ya. Engineer. Ya itu. Nanti buat. Ya, itu mungkin itu saja dari saya Bu Eni. Baik, terima kasih semua. Semua. Ya luar biasa. Ibu dan Bapak sudah mengikuti penyelarasan visi di sekolah ini yang tadi sudah dipimpin langsung oleh Bu Nur Latifah Rahmawati dengan begitu antusias. Terima kasih sudah berupaya untuk memberikan masukan dengan memberikan beberapa masukan sampai melengkapi 6 kalimat rumpang yang dipakai sebagai acuan untuk merumuskan visi. Tadi sudah ada 3 orang ibu yang mewakili cita-cita beliau untuk sekolah ini itu apa. Jadi luar biasa tadi saya lihat begitu semua ternyata begitu memikirkan bagaimana sekolah ini ke depannya ya. Kita mau seperti apa. Kemudian ada visi di situ yang sudah bersama-sama dirumuskan.